Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Rabu tanggal 20 September tahun 2023 adalah peringatan wajib Santo Andreas Kim Tae-gon Imam dan Paulus Jong Ha-sang dan kawan-kawan martir Korea. Peringatan kedua orang kudus ini menunjukkan penghormatan gereja terhadap semangat iman umat Katolik Korea yang tiada taranya. Sebenarnya gereja di Korea didirikan oleh seorang rasul awam yang pada tahun 1784 pulang dari Beijing, tempat di mana ia dibaptis. Baru 50 tahun kemudian, beberapa imam misionaris Prancis diam-diam masuk Korea untuk melayani jemaat-jemaat Katolik yang sampai saat itu dikembangkan oleh pemuka-pemuka awam. Yang mengesankan adalah bahwa iman Katolik yang ditanamkan oleh rasul-rasul awam itu sungguh berakar dalam hati umat. Pria, wanita, orang tua dan anak-anak pun disiksa, bahkan dibunuh karena kesetiaan mereka kepada Yesus Kristus. Antara tahun 1836 dan 1867, tidak kurang dari 103 warga gereja yang masih begitu muda mati sebagai martir. Di antara mereka secara khusus disebut Pastor Andreas Kim Tae-gon, imam pribumi Korea yang pertama, dan Bapak Paulus Jong Ha-sang, seorang rasul awam yang tanpa mengenal lelah menjadi katekis dan pelayan umat. Sejarah gereja di Korea ini menunjukkan bahwa perkembangan gereja pada dasarnya tidak hanya melulu tergantung pada para uskup dan imam, melainkan dari keyakinan dan semangat iman yang dihayati oleh seluruh umat. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius, bab 3 ayat 14 sampai 16. Saudara terkasih, semuanya ini kutulis kepadamu, walaupun aku berharap segera dapat mengunjungi engkau. Maka, jika aku terlambat, engkau sudah tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, artinya sebagai jemaat Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Sungguh agunglah rahasia iman kita. Kristus yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia dibenarkan dalam roh. Ia menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat dan diberitakan di antara para bangsa yang tidak mengenal Allah. Ia diimani di dunia dan diangkat ke dalam kemuliaan. Demikianlah sabda Tuhan.
Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 7 ayat 31 sampai 35. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada orang banyak, "Dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang dari angkatan ini? Mereka sama dengan anak-anak yang duduk di pasar dan berseru-seru, 'Kami meniup seruling bagimu, tetapi kalian tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kalian tidak menangis.' Sebab ketika Yohanes Pembaptis datang dan ia tidak makan roti dan tidak minum anggur, kalian berkata, 'Ia kerasukan setan.' Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan kalian berkata, 'Lihatlah, seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa.' Tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah menghindari kekerasan hati. Dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang dari angkatan ini, dan dengan apakah mereka itu sama? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan yang saling menyerukan, 'Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak menangis.' Apa yang disampaikan oleh Yesus dengan perumpamaan ini kepada kita? Perumpamaan itu menyampaikan bahwa anak-anak mengabaikan lagu mereka satu sama lain. Beberapa anak menyanyikan kidung duka, dan kidung itu ditolak oleh yang lain. Ada yang menyanyikan lagu sukacita untuk menari, tetapi yang lain tidak ikut menari. Dengan kata lain, respon yang tepat tidak diberikan terhadap nyanyian mereka. Sabda Yesus dengan jelas menunjuk pada fakta bahwa begitu banyak nabi yang datang sebelum Dia menyanyikan kidung, yang berarti berkhotbah, yang mengundang orang untuk berduka karena dosa dan juga bersukacita dalam kebenaran. Namun, meskipun para nabi telah mencurahkan isi hati mereka, begitu banyak orang mengabaikannya, tidak peduli pada warta mereka. Yesus dengan keras mengecam orang-orang pada waktu itu karena penolakan mereka untuk mendengarkan warta para nabi. Dia melanjutkan dengan menunjukkan bahwa banyak orang menyebut Yohanes Pembaptis sebagai orang yang kerasukan setan, dan mereka menyebut Yesus sebagai pelahap dan peminum. Kecaman Yesus terhadap mereka menunjuk pada satu dosa tertentu, yakni keras kepala.
keras kepala, berkeras hati menolak untuk mendengarkan suara Tuhan, dan berubah adalah dosa besar. Bahkan, secara tradisional, dosa ini disebut sebagai salah satu dosa melawan Roh Kudus. Jangan biarkan diri kita jatuh dalam dosa ini. Jangan keras kepala dan menolak untuk mendengarkan suara Tuhan. Saudara-saudariku terkasih, pesan positif dari Injil ini adalah bahwa ketika Tuhan berbicara kepada kita, kita harus mendengarkan. Apakah kita mendengarkan dengan penuh perhatian dan merespon dengan sepenuh hati? Kita harus menerimanya sebagai sebuah undangan untuk mengarahkan perhatian kita sepenuhnya kepada Allah dan mendengarkan kidung indah yang diberikan kepada kita. Pantaslah kita merenungkan sejauh mana kesediaan kita untuk mendengarkan. Yesus dengan tegas mengecam mereka yang tidak mau mendengarkan dan menolak untuk mendengarkannya. Janganlah kita termasuk di antara mereka. Ya Tuhan, semoga kami dapat mendengarkan, melihat, memahami, dan menanggapi sabda-Mu yang kudus. Semoga demikian. Amin.